Wasabru ala adai ma aujaballah. Sifat yang ketiga sabar. Nah ini sabar ini. Jadi sabar itu sifat ada di dalam hati. Ya, nanti memberi pantulan, ya, memberi pantulan dari anggota-anggota kita. Mulut kita enggak marah-marah, begitu. Sabar namanya, begitu. Perbuatan kita enggak berlawanan dengan sabar, tapi justru perbuatan kita menunjukkan sabar. Ya. Jadi di sini sifat yang selanjutnya yang perlu kita tanam atau kita hiasi hati kita, yaitu wasabru ala adai ma aujaballah. Sabar atas melaksanakan apa yang Allah wajibin. Ingat ini yang Allah wajibin banyak ini. Yang paling gampang tentunya sholat. Allah wajibkan kita sholat sehari semalam 5 waktu begitu. Nah ketika melaksanakannya sabar dong. Nah ini perlu ente tanam sifat sabar di hati kamu. Kalau nggak ada sifat sabar di hati kamu, bawaannya ogah aja sembahyang. Lama lah, repot lah, inilah, ono lah, gua nggak betah katanya. Ini nggak betah malam sembahyang. Nah, ini orang nggak sabar begini. Jadi melaksanakan kewajiban disuruh sabar. Bahasa gampangnya sabar melaksanakan kewajiban ulet. Saya bilang ulet. Walaupun susah ya puasa, tenggorokan kering, mencekik, perut kosong, melilit, badan lemes, lunglai begitu. Nggak enak, tapi ini perintah Allah. Laksanakan. Itu namanya sabar. Kalau gogadah puasa itu nggak sabar namanya, pengecut itu. Nggak sabar, nggak ulet. Jadi sabar menghadapi perintah yang wajib kerjakan, walaupun pahit, begitu. Kayak ente minum obat, obat kebanyakan pahit misalnya. Ya, tapi ini perintah dokter, ya, dan kita harus ya ngikutin cerita dokter ini, perintah dokter untuk sehat, walaupun pahit. Secara perasaan gogah kan begitu. Tapi akal mengatakan, kalau gue nggak minum obat, kapan baiknya? Susah, lama begitu. Akhirnya kita minum obat, pahit biarin. Sembayang juga pahit. Kalau suruh sembayang itu obat itu. Obat buat diri kita, buat nanti di akhirat ya, pahalanya. Jadi walaupun susah, walaupun capek, walaupun ngantuk, tetap kewajiban sholat dilaksanakan. Itu namanya sabar. Bolehlah saya artiin ulet, bukan menyerah, bukan menyerah ya. Emang ada tuh sabar yang kayaknya bisa diartiin menyerah, tapi itu pun nggak pas diartiin menyerah. Sabar diartiin nerima. Nah itu sabar menghadapi musibah. Ya, sabar menghadapi musibah begitu. Dia punya penyakit yang nggak bisa baik, penyakit diabetes begitu. Dia punya penyakit macam-macam dah penyakit begitu. Nah ini saudara-saudara jangan istilahnya marah-marah, nerima, pasrah dah. Nah itu bisa itu. Sabar diartiin nerima. Ya, artinya pasrah terhadap penyakit yang diderita. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah itu. Ya. Nah itu pengertian sabar di situ tuh ketika dapat musibah. Jangan marah-marah, nerima dengan lapang dada dan tetap dibolehkan berusaha mencari jalan keluar. Apa itu? Karena sakit jalan keluarnya ya berobat. Apakah berobat berlawanan dengan sabar? Ya kagak. Berobat ya berobat, emang dibolehkan. Ya, di dalam hadis disuruh itu. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Disuruh berobat. Tapi ketika datang penyakit, tetap walaupun berobat, tapi tetap kita harus nerima lapang dada, jangan marah-marah. Itu sabar di situ. Jadi ada sabar hadapi musibah. Tinggal atau lagi tuh sabar menghadapi larangan. Lain lagi dah artinya. Larangan, Allah melarang judi.
Allah melarang minum minuman keras. Kita tahan diri kita ogah berjudi. Tahan diri kita enggak minum minuman keras. Itu namanya sabar. Jadi bahasa kitanya apa itu dah? Sabar dalam arti enggak mudah minum minuman keras. Enggak mudah main judi. Malah ogah begitu. Ya, boleh diartiin apa tegar lah. Ya. Enggak mudah keseret. Enggak mudah ketarik. Kalau ada orang mudah ketarik ya, misalnya temannya berjudi ikut aja, dia nggak sabar itu, nggak sabar, tergiur dengan larangan, ya, tergiur dengan larangan, tertarik dengan larangan, itu namanya nggak sabar, kudunya ngelawan, nggak bisa begitu, menentang dengan yang haram, itu namanya sabar, hampir kayak ulat-ulat, cuman ulat meninggalkan, kalau perintah ulat mengerjakan. Ya ini bahasa ya. Yang penting ente paham maksudnya. Bahasa boleh macam-macam, tapi yang penting maksudnya begitu. Jadi ini sifat yang perlu kita tanam, perlu kita hiasi di hati kita, itu was-sabru ala adai ma aujaballah ya. Itu kalau di atas itu yang langsung singkat ini, nih saya baca was-sabru ala adai ma aujaballah. Sifat yang selanjutnya sabar atas melaksanakan apa yang Allah wajibin, was-sabru amma harramallahu taala, dan sabar terhadap apa yang Allah haramkan, wa ala mabtalaqallahu bihi, dan sabar terhadap apa yang Allah uji kamu dari musibah. Tiga itu perlu dipahamin, itu penting karena hidup ini perlu kesabaran. Nggak sabar kata orang, kata anak-anak bubar, nggak sabar bubar agamanya udah, dia nggak jalanin agama udah. Orang yang nggak sabar ya, disuruh melaksanakan perintah, dibilang perintah sholat, wah repot inilah ono, nggak sabar. Disuruh jangan berjudi, dia berjudi. Jangan minuman keras, dia minuman keras. Enggak sabar. Datang musibah, penyakit, ngulun-ngulun, marah-marah, ngamuk-ngamuk, habis semua orang dimarahin. Enggak sabar. Yang begini, bagaimana kalau begitu agamanya jadinya? Kacau para hadirin. Jadi sabar ini memang diperlukan dalam kehidupan. Setiap hari perlu sabar. Ya buktinya kita ini istilahnya hadir di pengajian, sabar. Kalau nggak sabar, gogah, gumaan nonton televisi. Sabar, duduk begitu, nggak enak. Tapi kan sebentar misalnya, kita hiburlah diri kita. Nggak lama-lama kok pengajian. Harus sabar. Ya, ntar sembahyang, sabar. Maunya kita gogah sembahyang, ya, melonjor aja misalnya. Begitu. Ntar dapat musibah, ngamuk-ngamuk. Begitu. Itu orang nggak sabar ya. Jadi ini sabar sering orang ucapin, cuman kadang-kadang pemahamannya ini ya, yang kurang pas. Kadang-kadang ada yang ngartiin sabar nyerah, begitu, nyerah aja udah. Jangan-jangan nyerah terus lagi ya, suruh sembahyang nyerah. Enggak, saudara-saudara ya. Jadi sabar begitu tadi yang sudah saya bahas ini. Nah ini dalam kitab diterangkan was-sabru ala adai ma aujaballah. Sabar atas apa yang Allah wajibkan. Wa huwa habsun nafsi, diartiin tuh. Sabar dalam hal ini, dalam masalah melaksanakan apa yang Allah wajibin, yaitu habsun nafsi, menahan diri ala masyaqqati adaihi, atas sulitnya, beratnya, susahnya melaksanakan itu ibadah. Jadi sabar atas apa yang Allah wajibin, maksudnya menahan diri atas kesusahan melaksanakan itu perintah. Jadi melaksanakan perintah susah, perintah sholat, perintah puasa, perintah bersedekah, sabar. Nah sabarnya bagaimana? Enggak sedekah terus, salah itu. Gue kerjain juga, gue paksa malah, itu namanya sabar tuh. Karena sedekah kan perintah. Dipaksa para hadirin, dipaksa untuk melaksanakan. Kayak tadi, sembahyang kan perintah, dipaksa melaksanakannya.
puasakan perintah, dipaksa untuk melaksanakannya. Kalau tidak, bubar lagi, nggak pernah ngerjain. Entar haus, entar capek, entar ini, entar duit jadi kurang, biarin, kan begitu. Itu sabar para hadirin. Lawan keinginan hawa nafsu. Jangan sampai entar hawa nafsu yang menang, sabarnya kalah. Saudara, ini sifat sabar perlu dipaksain. Itu. Ada hadis Nabi itu yang mengarah ke sana. Wa may yatasabbar, siapa-siapa yang berusaha sabar. Ada di situ kalimat terselip, wa may yatasabbar, siapa-siapa yang berusaha memaksakan dirinya sabar, yusabbirhullah, Allah buat dia jadi orang sabar. Jadi kalau begitu untuk sabar dipaksain. Kalau ente nggak pernah paksain, jangan pernah mengharap jadi orang sabar. Itu kenyataan saudara-saudara. Maka maaf ini, ada orang sering hadir pengajian, tapi kok nggak pernah sabar, nggak pernah paksain, ngamuk melulu. Laporan nama saya, dia ngamuk mulu, tapi ngaji jalan terus. Ini orang nggak paksain dirinya sabar. Bahasa kampungnya 7 turunan juga nggak bakalan sabar. Dia harus dipaksain itu sabar. Emang begitu. Itu Nabi itu mengatakan demikian. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksakan dirinya sabar, baru Allah kasih sabar. Kalau dia nggak pernah memaksakan, Allah nggak kasih kesabaran. Jadi memang sifat kebaikan dipaksakan. Bahkan dilatih. Contohnya seperti sembahyang. Itu anak-anak disuruh mulai sembahyang umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati lisab'in. Padahal umur 7 tahun belum wajib. Tapi disuruh, dipaksain bahasa kampungnya. Supaya nanti lama-kelamaan biasa begitu. Jadi sabar perlu dipaksakan. Kalau nggak pernah dipaksakan, jangan pernah mengharap jadi orang sabar. Itu yang perlu dipahamin itu. Itu sabda Nabi, itu bukan sabda saya itu. Kemudian wasabru amma harramallahu ta'ala. Yang pertama, sabar atas apa yang Allah wajibin, yaitu dengan cara menahan diri atas kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika melaksanakan ibadah. Artinya tetap dilaksanakan tuh ibadah walaupun sulit. Jangan gara-gara sulit, susah, diogah begitu. Nah yang kedua, wasabru amma harramallahu ta'ala. Sabar atas apa yang Allah haramkan. Maksudnya wahuwa habsun nafsi, yaitu menahan diri ala masyaqqati ijtinabihi, atas susahnya meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram susah, karena jiwa kita ini punya hawa nafsu, ditambah dengan bisikan setan, bawaannya pengen nyobain yang dilarang, pengen nyobain yang haram. Tuh manusia begitu, pengen nyobain, kita tahan, nggak bisa begitu. Nah itu kita tahan, namanya sabar ya. Begitu saudara-saudara. Nanti kita lanjutkan lagi. Qala Sulaiman al-Jamal was-sabru ala tarkil ma'asi ta'atun. Sabar dalam arti meninggalkan kemaksiatan ya jadi suatu ketaatan gitu. Karena maksiat itu ditinggalkan dengan susah payah. Lebih-lebih yang pernah berbuat dosa, ya bawaannya kan pengen lagi, dia udah tobat. Wah ini berat ini, godaannya berat. Anggaplah biasa minuman keras begitu. Sekarang mau tobat, berhenti dari minuman keras. Berat itu untuk meninggalkan minuman keras. Karena dorongan hawa nafsu, dorongan setan ingin terus minum. Sedangkan ini udah bertobat, itu berat itu. Nah itu perlu sabar, kurang sabar, nyebur lagi. Ya, perlu sabar. Nah inilah saudara-saudara yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan Allah beri taufik, berikan pertolongan di dalam kita melaksanakan perintah-perintahnya, dan Allah beri taufik di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga semoga Allah berikan kepada kita pahala
ya dengan musibah yang kita terima, kita redha dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita perbuat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Bitilkan niyah kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana afriq 'alaina sabra, Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.